Ya, terima kasih Erwin Surya Berata. Awalnya mereka tak banyak diperhatikan. Bahkan saat seluruh negara di dunia sibuk mencari strategi terbaik untuk hadapi pandemi, semua mata juga hanya tertuju pada Korea Selatan, Taiwan, serta Singapura. Tapi diam-diam ternyata Selandia Baru buktikan bahwa mereka lah yang mempunyai siasat jitu dalam menghentikan laju pandemi COVID-19. Selengkapnya akan saya ulas dalam Selandia Baru menang lawan Corona. Nah, di awal slide saya akan coba menjabarkan terlebih dahulu terkait awal mula Selandia Baru publikasikan kasus pertama COVID-19 di negaranya. Pada tanggal 28 Februari 2020, negeri Kiwi tersebut mempublikasikan kasus COVID-19 pertamanya dan diduga virus tersebut dibawa oleh seseorang yang datang dari Iran. Dalam perjalanannya ke Auckland melalui Bali dan dinyatakan positif COVID-19 oleh petugas Kesehatan Auckland. Dari situlah awal mula terdapatnya kasus COVID-19 di Selandia Baru. Namun dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah setempat menyikapinya tidak terlalu khawatir dengan kasus COVID-19 pertamanya ini. Dan juga sempat mengatakan bahwa situasi tersebut masih dalam koridor aman dan juga terkendali. Mengapa demikian? Memang fun fact-nya sejak awal pandemi Selandia Baru punya keuntungan sendiri begitu dibandingkan dengan negara lain. Yang pertama, COVID-19 dapat dikategorikan telat atau terlambat sampai ke negara tersebut. Kasus COVID-19 pertama di Selandia Baru tercatat pada 28 Februari 2020 atau dapat dikatakan sebulan lebih begitu COVID-19 pertama di Amerika Serikat pada 20 Januari 2020 lalu. Yang kedua, posisi Selandia Baru yang terpencil begitu membuat negara tersebut tak banyak menerima arus orang dari luar negeri atau warga negara asing yang masuk ke Selandia Baru. Namun pada awal April 2020 lalu, pemerintah Selandia Baru juga sempat mempublikasikan bahwa terjadi peningkatan kasus COVID-19 sebesar 89 kasus COVID-19 dan diduga akibatnya adalah masih adanya celah akses begitu untuk seseorang masuk ke negara tersebut walau pemerintah telah menerapkan kebijakan lockdown. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Dirjen Kesehatan Selandia Baru, Ashley Bloomfield, yang menjelaskan bahwa sebagian besar penularan virus berasal dari kedatangan warga asing atau warga lokal dari luar negeri. Lalu bagaimanakah begitu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru dalam mengatasi pandemi? Kita lihat di slide berikutnya, saat kasus COVID-19 di Selandia Baru mengalami peningkatan hingga berada di angka 28 kasus, pemerintah Selandia Baru memang langsung mengambil sikap dengan menutup akses masuk dan juga pendatang dari luar negeri. Penutupan akses tersebut juga dapat dinilai sebagai langkah yang cukup berani karena diketahui Selandia Baru juga banyak mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari sektor pariwisata. Selain itu diketahui pula Selandia Baru juga menerima lebih dari 4 juta wisatawan tiap tahunnya. Tapi Selandia Baru tak menghiraukan hal tersebut dan mengutamakan keselamatan warganya dari pandemi COVID-19 dibandingkan berlarut-larut dalam memikirkan faktor pariwisata di tengah serangan pandemi. Selanjutnya juga pemerintah Selandia Baru mengutamakan respon cepat begitu dalam penanganan COVID-19 dengan melakukan penerapan tingkat level siaga yang menjurus pada penerapan kebijakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti contohnya pada tingkatan siaga 2, kebijakan yang dilakukan tidak begitu ketat, yakni perjalanan warga masih diperbolehkan ataupun dimungkinkan dilakukan dengan menerapkan protokol yang ada. Tapi saat level siaga 4 digaungkan oleh pemerintah, seluruh warga Selandia Baru tak dapat lagi melakukan kegiatan-kegiatan di rumah atau di luar rumah begitu secara total. Dan cara tersebut dipercaya dapat menjadi satu langkah penanganan ataupun respon cepat pemerintah Selandia Baru dalam memantau pergerakan COVID-19 di negara tersebut. Namun ada lagi yang menjadi jurus jitu atau dapat dikatakan kunci keberhasilan begitu Selandia Baru dalam melawan pandemi COVID-19. Apa itu? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Di sini adalah yang pertama adalah pemerintah Selandia Baru menggagas aplikasi COVID-19 Tracer yang wajib digunakan oleh seluruh ataupun siapapun warga Selandia Baru. Mungkin beberapa negara lain juga melakukan cara serupa dengan membuat aplikasi tracing begitu. Uniknya dalam aplikasi tracing yang dibuat oleh pemerintah Selandia Baru, warga diwajibkan untuk menulis cerita ataupun diary keseharian mereka saat menghadapi pandemi nantinya. Dan cerita mereka ini dibaca dan diamati oleh gugus tugas dari pemerintah dan dianalisis guna membantu pemerintah dalam membuat sejumlah aturan-aturan untuk perlindungan warga Selandia Baru. Dan yang kedua juga Selandia Baru meningkatkan pelayanan kesehatan begitu bagi seluruh warga yang merasa dirinya
terkena gejala COVID-19. Diketahui 64 pusat layanan kesehatan dan juga 105 posko kesehatan serta klinik keliling juga disebar di seluruh sudut-sudut di kota Selandia Baru. Dalam hal ini tak lepas pula peranan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, begitu, yang selalu melakukan komunikasi dari berbagai kanal media sosial secara rutin dan transparan kepada warganya. Bahkan setiap hari juga Perdana Menteri Ardern muncul di televisi begitu dalam sesi briefing media serta menjawab pertanyaan publik dan menjelaskan strategi pemerintah. Kalau dilihat-lihat cara yang dilakukan nggak beda jauh juga gitu sama pemerintah Indonesia, dari bikin aplikasi, pelayanan kesehatan, dan juga pemerintah rutin muncul di TV. Lalu apa yang jadi kekurangan kita? Anda mungkin bisa menilainya sendiri. Dan juga memang keberhasilan dari Selandia Baru ini juga dikarenakan rakyatnya sendiri atau warganya disiplin, bukan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah yang dilakukan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah setempat.